Said. Waalaikumsalam, Cai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Pak, siap. mengganggu waktunya untuk berbincang tentang salah satu program kerja, prestasi dan juga inovasi yang sudah dihasilkan oleh DPM PTSP Kota Palembang ini ya, Pak ya. Saya lihat ini Mall Pelayanan Terpadu ini merupakan salah satu bentuk inovasi dari DPM PTSP Kota Palembang yang merupakan mall pelayanan publik terbesar dan terlengkap di seluruh Indonesia ya, Pak ya. Baik, Pak, bisa diceritain selain MPP ini, apalagi sih Pak program-program kerja yang sudah dihasilkan oleh DPM PTSP Kota Palembang sepanjang tahun 2020? Ya, banyak hal yang kita lakukan sesungguhnya di tahun 2020 kemarin. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan mall pelayanan publik di Kota Palembang. Mungkin sambil berjalan nanti saya akan ceritakan apa itu konsep mall pelayanan publik dan ke depan mau dibawa ke arah mana mall pelayanan publik Kota Palembang. Baik, dengan senang hati Pak. Oke. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dulur-dulur sekota Palembang dalam program Bisik Bincang Inovasi. Bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif Cetonia. Kali ini saya sudah berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Palembang. Dan kita akan mengulik berbagai program, prestasi, dan juga inovasi yang telah dihasilkan. Tentunya dengan Kepala Dinas DPM PTSP Kota Palembang, Bapak Ahmad Mustain. Seperti apa? Jangan lupa ikuti kami dalam Bisik Bincang Asik Inovasi. Bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif Cetonian. Luar biasa, memang ini terbilang cukup besar dan terlengkap di Indonesia ya, Bu Mustain. Boleh dijelaskan pelayanannya apa saja sih Pak, unit pelayanannya untuk DPM PTSP Kota Palembang ini? Iya, kalau disebut memang kita pada saat di launching di tanggal 27 November tahun kemarin 2020, kita adalah mall pelayanan publik yang ke-30 di Indonesia. Diresmikan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Cahyokumolo. Jadi pada saat kita di launching memang kita diklaim mall pelayanan publik yang terluas dan terlengkap di Indonesia. Luar biasa. Dengan luas bangunan kita ada 12.000 meter persegi, luas lahan 2 hektar 20.000 meter persegi. Dan unit layanan pada saat kita di launching kemarin 28 unit layanan yang bergabung memberikan pelayanan di sini. Dengan jumlah jenis layanannya sebanyak 373 layanan. Bahasanya adalah kalau Wong Palembang ngomong, Wong Palembang itu segalona apa ada di mall pelayanan publik Kota Palembang. Alhamdulillah. Selain itu juga, selain kita memang melengkapi beberapa pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, kita coba menghadirkan apa yang tidak ada di mall pelayanan publik lain. Pertama ini, mungkin ada anjungan Dukcapil Mandiri. Di sini anjungan Dukcapil Mandiri ini, masyarakat yang sudah mendapatkan kode bisa mencetak secara mandiri KTP dan KK-nya dan kartu KTP anaknya, KTA-nya. Baik, ini banyak yang belum tahu nih. Banyak yang belum tahu, makanya ini perlu sosialisasi juga. Selain anjungan Dukcapil Mandiri, yang menjadi pembeda adalah di luar kita punya 2 drive-thru. Drive-thru apa? Drive-thru perpanjangan untuk pembayaran STNK, pajak mobil, pajak kendaraan baik mobil ataupun motor, dan drive-thru perpanjangan SIM. Di Indonesia ini cuma ada 2 drive-thru perpanjangan SIM. Satu di Pemalang, satu di Kota Palembang. Alhamdulillah. Luar biasa. Selain itu juga, apa yang menjadi pembeda di mall pelayanan publik Kota Palembang, telah bergabung bersama kita Ombudsman RI. Baik. Nah, Ombudsman RI memberikan layanan di sini untuk menangani pengaduan dari masyarakat ketika masyarakat tidak terpuaskan atas pelayanan dasar yang mereka dapatkan. Intinya adalah pertama kita menghadirkan kemudahan pelayanan bagi masyarakat Kota Palembang. Itu tadi yang saya bilang, Wong Palembang ini kalau datang ke MPP segala ada urusannya kan. Jadi, baik dari, maaf ngomong bahasanya dari lahir, kebutuhan dari ketika lahir sampai menutup usia seperti itu. Bahasanya dari surat lahir sampai surat mati ada di sini. Ada di sini, semua lengkap ya Pak ya. Insyaallah. Baik, kalau seperti itu sudah banyak juga ya prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh DPM PTSP Kota Palembang. Alhamdulillah kita biarpun dalam kondisi pandemi kita terus mengikuti beberapa penilaian. Salah satunya kita kemarin menjadi DPM PTSP terinovatif di Provinsi Sumatera Selatan seperti itu. Yang paling akhir yang kita dapatkan yang diberikan oleh Pak Gubernur Sumatera Selatan di Novotel.
Nah, terima kasih. Kalau bisa dijelaskan ini tempat apa sih Pak Mustain? Iya, ini Cai adalah ruang VIP, ruang VIP di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang. Ruang VIP ini memang kita dedikasikan, kita mengadopsi beberapa perusahaan swasta, seperti perbankan diantaranya. Perbankan kan punya nasabah prioritas yang dilayani secara khusus. Nah, untuk itu juga MPP mempunyai konsep yang sama. Kita untuk teman-teman yang berinvestasi dalam skala yang besar dengan nilai jumlah yang besar, maka dengan tidak maksud membeda-bedakan, tapi karena kita perlu memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada mereka untuk memastikan mereka berinvestasi di kita, mereka cukup datang ke sini, duduk manis, kita berikan kudapan, teh atau kopi dan snack. Dokumennya kita yang ngurus, pegawai kita yang datangi, kita tanya, kita ketikin, kita yang ngurus dokumennya. Mereka duduk aja di sini sambil nonton TV itu, sambil itu tahunya selesai seperti itu. Berarti ini tamu prioritas juga. Tamu prioritas juga. Makanya kita konsep ruangan seperti bar dan lain-lain. Kita juga akan bekerja sama dengan beberapa perbankan. Seperti apa konsep kerjasama yang kita rencanakan? Seperti ini, perbankan kan punya nasabah yang skala prioritas. Dengan kartu membernya kan, ada yang platinum dan lain sebagainya. Dalam skala tertentu, ketika menunjukkan kartu itu, mereka dapat dilayani juga di sini seperti itu kan. Tidak lain tidak bukan adalah ini upaya bagaimana memastikan menggeliatnya investasi di Kota Palembang dengan tidak maksud membeda-bedakan sesungguhnya. Di luar juga kita layani secara maksimal seperti itu. Jadi memang betul-betul terlayani dan cepat gitu ya, optimal gitu ya, sesuai dengan namanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik. Saya minum Kak ya? Iya, silakan. Saya mau nyicip ini buatan Kak Mustain. Dari berbagai keberhasilan program yang ditelurkan atau diraih oleh DPM PTSP Kota Palembang ini, apa saja inovasi yang terasa bagi masyarakat gitu ya? Mall pelayanan publik adalah inovasi yang utama. Bagaimana kita satunya mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat Kota Palembang dalam satu gedung. Sehingga masyarakat itu tidak lagi butuh, dalam ngurus apa-apa, tidak lagi butuh kemana-mana. Misalnya nih contoh, masyarakat yang ngurus perizinan. Ketika mengurus perizinan, ada permasalahan dengan pembayaran pajaknya. Dia bisa bayar pajak di loket BPPD, di lingkaran C. Ketika dalam mengurus proses perizinan juga KTP-nya bermasalah, tidak itu capil ada di sini. Seperti itu. Dan juga misalnya dalam proses mengurus perizinan dipersyaratkan harus ada BPJS Kesehatan. Maka di sini juga ada pelayanan BPJS Kesehatan. Itu yang utamanya adalah bagaimana kita mengintegrasikan jenis layanan, semua unit layanan berada dalam satu gedung. Jadi yang selanjutnya adalah di era sekarang pemanfaatan IT. Kami sendiri Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang memiliki kewenangan memproses semua proses perizinan di Kota Palembang. Itu memanfaatkan IT. Dari 97 jenis layanan yang kami berikan, 45 diantaranya sudah berbasis online. Jadi masyarakat bisa membuat akun, membuka website Mall Pelayanan Publik Kota Palembang, buat akun, daftar, dokumennya diupload. Nah, dokumen diupload, nanti kita proses secara online. Kami juga mengirimnya ke OPD teknis secara online, mereka bisa dinotifikasi, dikembalikan, dinyatakan sah dan bisa diberikan izin, maka saya tanda tangan secara digital. Secara digital dan kita akan kasih tahu kepada pemohon untuk bisa mengambil. Nah, proses pengambilan juga kita terus berinovasi. Proses pengambilan bisa diambil secara mandiri ke sini atau dengan memanfaatkan ojek online. Jadi bisa pesan aplikasi, dokumennya bisa dikirim melalui Gojek seperti itu. Salah satunya. Sejauh ini ada kendala nggak terhadap sosialisasi kepada masyarakat Kota Palembang? Kita terus bersosialisasi. Kalau dalam artian kendala tidak ada, tapi mungkin kurang masif. Nah, kita akan terus masif sosialisasi tentang keberadaan Mall Pelayanan Publik di Kota Palembang ini. Satu hal terobosan besar yang kami lakukan adalah kami menjadi DPM PTSP satu-satunya di Indonesia yang bekerja sama dengan Konsul Kedokteran Indonesia dan Konsul Tenaga Kesehatan Indonesia. Kerjasama seperti apa? Kami open data. Jadi ketika tenaga kesehatan kita, baik dokter, perawat dan lain sebagainya, mengajukan izin untuk praktek, maka mereka cukup masukkan nomor STR mereka yang diterbitkan oleh KKI dan KTKI. Ketika nomor STR itu dimasukkan ke sistem kita, maka data yang di KTKI dan KKI langsung masuk ke sistem kita. Jadi tidak ada duplikasi dan memastikan bahwa semua dokumen yang disertakan dalam proses perizinan adalah valid. Nah, itu. Selain itu juga
dalam pemanfaatan IT, di sini kami memiliki ruang layanan konsultasi yang terekam secara digital. Baik. Karena dalam proses pemberian perizinan tentunya acap kali ada perlu pertemuan antara teman-teman teknis yang memberikan rekomendasi dengan pemohon. Mungkin ada yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Nah, pertemuan itu kami digitalkan. Jadi ngambil nomor antrian, masuk ke dalam ruang antrian, masuk dalam ruang konsultasi, itu direkam secara digital baik gambar dan suara. Hal ini memastikan bahwa pertemuan tidak ada permainan. Seperti itu. Iya. Betul-betul dipermudah ya. Iya, insya Allah. Dan transparan Iya. pastinya. Satu lagi pertanyaannya, kira-kira di tahun 2021 ini apa sih yang terobosan-terobosan apa yang akan dilakukan lagi oleh DPM PTSP Kota Palembang, Kak Mustain? Memang Cai, dari akibat pandemi, kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang bergabung dengan OPD lainnya, memiliki tanggung jawab yang cukup besar bagaimana kita melakukan pemulihan ekonomi. Yang paling penting kan, tentunya kami akan terus memberikan kemudahan dalam proses perizinan sehingga ekonomi menggeliat. Selanjutnya juga kami akan mencoba mengatur bagaimana proses perizinan ini bisa dibuat paketan. Jadi misalnya nih UMKM baru yang mau ngurus izin, itu sekali urus semua izinnya udah selesai. Nanti kami akan koneksikan baik ke BP POM, sertifikat halal dari MUI, akan kami koordinasikan. Selanjutnya juga kami coba bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kemarin sudah ngobrol. Ke depan kita akan melakukan sosialisasi secara masif bagaimana wirausahawan pemula itu bangkit di Kota Palembang. Karena kita berharap dari UMKM inilah sesungguhnya pemulihan ekonomi di kita Kota Palembang akan terus bangkit. Selain itu juga kami melengkapi dokumen terkait dengan bagaimana ketika investor besar mau berinvestasi, apa sih yang mereka butuhkan, data apa, kami akan support. Kami akan support. Kami siapkan dokumen-dokumen yang menjadi base data mereka, sehingga ketika mereka melakukan investasi di Kota Palembang, mereka mendapatkan angka yang pasti sehingga investasi mereka visible atau enggak di Kota Palembang, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Kak Mustain, sayang ya waktu kita singkat sekali. Padahal seru sekali ya membahas tentang program-program, prestasi dan juga inovasi yang dihasilkan DPM PTSP Kota Palembang. Terima kasih waktunya Kak Mustain. Dan dulur-dulur sekota Palembang, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Bisik Bincang Asik Inovasi. Bukan sekedar bisik-bisik, tetapi inovatif dan cetonian. Kita berjumpa di edisi mendatang.